Halo Sobat Akademia, kembali lagi di podcast kita yaitu Akademia Talks. Berpikir bukan sekedar bicara. Baik teman-teman, podcast ini bukan hanya sekedar ruang ngobrol, akan tapi podcast ini menuju kepada arah penguatan gerakan dari mahasiswa, dari kampus ke semesta menuju ruang yang lebih luas lagi, Bang. Betul banget nih Bang, karena kemarin kita udah membahas di podcast sebelumnya, podcast perdana kita, itu tentang bagaimana kita mengawali semua ini. Nah hari ini kita melangkah lebih jauh lagi nih Bang ya, tentang apa nih yang mau kita akan bahas, nanti kita bisa langsung tanya aja ke Bang Amir. Menarik banget nih, Bang, mengenai tema yang akan kita usung pada podcast kali ini, yakni sebuah tema yang sangat spektakuler di kalangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ciputat itu sendiri, yakni dari komisariat menuju cabang, merawat arah, menguatkan gerakan. Langsung dengan Bang Eza ini sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Ciputat yang sangat ganteng ini kan. Luar biasa sekali. Gimana Bang, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Langsung ke pertanyaan berikutnya aja mungkin Bang ya. Nah, langsung saja. Kalau misalkan ada sebuah pertanyaan nih Bang, bagaimana sih wajah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ciputat sekarang? Apakah mereka memiliki napas yang panjang dengan artian memiliki kekuatan untuk menghadapi masa yang akan mendatang, atau mereka malah ngos-ngosan dengan masa yang akan mendatang? Menarik ini pertanyaan dari Bang Amir ya. Iya, Bang Amir. Usuluddin. Usuluddin. Prodi tafsir, Bang. Kalau saya dari AFI, iya, dari AFI, dari filsafat Islam, AFI dari filsafat Islam. Ya, lihat mana ya? Setiap Nah, baik Bang. tentu saya melihat ya kan, DKI. Nah, boleh Bebas ya. Ya, saya melihat ya. apa ya? Melihat Gen Z sekarang kan semua itu dipegang Gen Z. Iya, sangat Ya, betul jadi- sekali Bang. ini- Iya. Tapi juga Gen Z gitu masalahnya. Karena kita lihat Gen Z ini generasi mereka agak salah apa namanya apa belajar dari masa lalu itu kayak males ya. Oh, Tapi yang gue lihat tuh, yang saya lihat itu Gen Z itu ada cara lain mereka karena kreatif. Gen Z itu kan betul kreatif. sekali tuh Bang. Jadi mereka punya formula-formula. Jadi yang saya lihat ya Gen Z itu ya memang ada sisi buruk, tapi ada sisi positif. Mungkin kita lihat ya atau apa namanya yakin melihat IMM, saya melihat cukup banyak penyumbang. Apalagi ada kegiatan ini yang lebih baik lagi komisariat. Betul tuh Bang. Nah. Ini saya melihat komisariat itu sekarang kreatif gitu kan. Lagi lihat seperti ini ada podcast ini perlu kita apresiasi. Jadi saya melihat ada apa, saya yakin ke depannya itu ya, masih bisa nafas pakai. Nah, karena teman-teman terutama ya teman-teman bisa mewadahi kegiatan-kegiatan yang masih gitu. Betul banget itu Bang. Gitu kan. Jadi ya saya sih jelas sikap kalau kader-kader itu napasnya itu nggak panjang ya. Tapi memang ada beberapa hal yang kita perlu wanti-wanti karena lihat berapa kali sekarang baik semangat. Oh, iya. Ada berapa yang semangat yang perlu kita wanti. Betul banget Bang ya.
karena kita juga melihat bahwa yang memimpin ataupun yang menggerakkan mahasiswa ini adalah Gen Z. Tapi di sisi lain Bang, itu ada orang yang bilang bahwa gerakan mahasiswa hari ini itu sudah kehilangan taringnya. Nah, menurut Abang sendiri, apakah IMM Ciputat hari ini, baik itu komisariat ataupun cabangnya, itu sudah kehilangan taring atau artinya tenggelam, atau justru malah tetap berdiri dengan pendiriannya sendiri itu Bang? Bagaimana menurut Abang? Tentu saya kalau tidak juga ya, tidak juga, tapi memang gerakan mahasiswa sekarang agak Merdu. Dalam arti apa itu Bang merdu? ya, terutama di dunia intelektual sama ya. religi. Oh, iya. Memang itu kan bukan gerakan politik ya, Betul ya, harus Kan diingat gitu. gerakan apa? Ya. Dan saya melihat tiga nilai itu masih dipegang. Tidak akan kawin aja kalau Islam Lagi tempatnya di pusat saja. ya. Betul. Kampus Islam kita di masyarakat urban ya. Kan saya lahir itu di Bekasi teman-teman. Oh, Yang Bekasi. Iya. Beda planet ya. Beda planet. Iya. Itu gila itu. Saya tuh lahir di masyarakat urban society gitu kan. Oh iya. Orang-orang yang tempat-tempat. Terus masyarakatnya itu terpacu untuk mengejar uang. Sangat betul. Jadi apalagi hidup di kota gitu kan. Betul. Kerja jam 7 berangkat, balik lagi jam malam, balik lagi. Pergi klub, pulang klub juga. Pulang gelap juga. Nah itu yang saya lihat jadi tantangan pada. Tapi Iya. alhamdulillah ya itu bisa masih berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat kita. Ya mungkin karena kita mempraktekkan, karena kita gerakan mahasiswa ya, mahasiswa kan jarang yang kerja. Nah, Pak, ya balik lagi ke tadi itu, memang ada penurunan. Iya. Penurunan itu bukan berarti mandek, Iya. tapi nurun aja gitu secara kualitas itu nurun. Mungkin dari religiositas itu yang masih agak penurunan. Iya. Cuma yang alhamdulillah masih diselamatkan sama keberadaan Bersama Putra dan Imam Putih Iya. melaksanakan sholat jamaah sama ngaji. Iya. Ini mungkin ciri khas IMM itu masih ada lah. Betul. Terus secara intelektualitas saya lihat beberapa komisariat bahkan cabang pun masih bergerak di ranah intelektual. Kalau di Ciputat kan cabang kita ada namanya lembaga pers dan insight. Kalau di Suludin ada buku gitu kan. Nah, Iya. betul itu Bang Yosuluddin. Cabang itu ada insight. Iya. Ada beberapa diskusi. Ya mungkin ini terselamatkan karena masih ada minat kader-kader yang di situ. Plus senior-senior yang kebanyakan itu kalau saya lihat kan mainnya di ranah internet. Oh, Betul kan itu banyak disebutkan intelektual dan dengan menguatkan Buddha berbagai hal gitu ya. tapi FPI juga ya, karena kita juga dari bidang RPK itu apa namanya, keilmuan ya, itu dengan kita buat ini pun, kita buat podcast pun juga tidak semata-mata bukan untuk menjalankan program saja, tapi juga untuk memberikan edukasi, memberikan pengetahuan melalui dengan cara audio, dengan cara podcast seperti ini. Kalau misalkan di sebuah peribahasa nih kan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Wah, betul sekali. Berarti RPK ini anfa'uhum linnas. Itu manfaat buat yang lain. Lantas Bang, kalau misalkan kita berbincang mengenai sebuah organisasi, khususnya organisasi IMM itu sendiri, tentunya tidak terlepas dari
komisariat dan cabang. Nah, menurut abang sendiri nih, seberapa pentingkah hubungan yang sehat antara cabang dengan komisariat? Iya bang. Pertama, tentu ada perlu dari cabang adanya penguatan gerakan. Jadi perlu kita ketahui ada ini saya tekankan, tidak ada namanya kader itu berbeda. Kita semua imawan dan imawan. Iya. Yang membedakan apa? Tingkat struktural sama perkaderannya. Padahal kita sama-sama imawan. Nah seharusnya apa kalau kayak gini? Seharusnya ketika ada masalah, ya kita rebut bareng. Komunikasinya dijaga dengan baik, komunikasi yang sehat. Gak ada lagi tembok. Memang mungkin karena cabangnya tingkatnya di atas komisariat, itu ada beberapa hal yang memang komisariat datang ke cabang, tapi ada beberapa hal juga yang cabang datang ke komisariat. Betul. Misal contoh, cabang buat kegiatan, kan kegiatan kita jalan tanpa komisariat. Nah, betul sekali. Tanpa adanya anggota tidak berjalan. Tidak akan berjalan. Nah, komisariat ini fungsinya bukan sebagai peramai, Ya. tapi sebagai penguat. Oh. Nah, jika ada kegiatan, ya cabangnya seharusnya juga jemput bola. Begitupun komisariat, ketika ada putusan yang mungkin itu bisa diputusin sama cabang, komisariat jemput bola. Oh, Nah, iya. itu makanya komunikasi yang satu. Betul. Terus kedua, tentu perlu adanya seperti rakorca, Ya. cabang. Terus juga seharusnya pimpinan cabang itu bisa peka terhadap pasti satu masalah itu, apalagi di MMC kan kita kayaknya temboknya itu kedenger gitu. Seharusnya gampang lah untuk pelacak, enak gitu pelacak. Nah, jadi seharusnya cabang itu juga peka, komisariat juga peka, ada masalah. Jadi omongin baik-baik, kita bareng-bareng, cara yang mengenakan, dan sampai ya mungkin beberapa kali kan saya lihat ada crash cabang dengan asal putra dan penampungan itu harusnya diputus dengan mungkin cara yang tadi saya paparkan tadi itu. Iya. Berarti sangat memegang konsep sekali kepada konsep mutualisme ya bang. Betul. Saling menguntungkan satu dengan yang lain, Dengan yang lain. sama-sama membutuhkan juga kan. Baik. Kalau ada bahasa Quran itu di dalam Al-Quran disebut tuh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa 'alal ismi wal 'udwan. Nah, itu apa artinya? Hubungan mutualisme itu memang penting, dan abang harus perlu dengan komisariat, dan komisariat pun juga harus perlu juga dengan cabang, karena kita nggak bisa seenaknya berjalan di mana-mana gitu ya. Karena kita pun juga perlu bimbingan dari yang namanya abang-abang kita yang ada di cabang. Nah, Apalagi mereka telah memiliki ilmu yang sangat luas dan dalam. betul kan? sekali. Nah, tadi membahas soal yang namanya hubungan mutualisme, Bang. Apa yang sedang dibangun kolaborasi antara komisariat dan cabang itu sendiri, Bang? Atau dekat-dekat ini apa saja target yang mau dicapai antara komisariat dengan cabang? Ya. Ya. Kalau kolaborasi itu yang paling sering itu Masta. Oh, Masta. Apa singkatannya itu bang? Masa dengan siapa, Bang? Dengan kader-kader baru dong. Iya dong. Kader baru yang ingin join gitu kan. Oh, gitu. Ya, Masta itu program kolaborasi semua komisariat yang diakomodir oleh cabang. Oh, iya. Terus ada lagi Milat di mana kita merekap hubungan antar sesama kader ya. Kalau dalam bahasa Arabnya ukhuwah. Ukhuwah Islam. Kan ada
ukhuwah Islamnya, ukhuwah insannya kalau saya ukhuwah Iya, mantap. ukhuwah Iya. persatuan pergerakan dan pergerakan ya, Iya. ukhuwah yang Tentunya, ya betul. nah kolaborasi itu penting Iya. termasuk ketika ada kegiatan cabang apalagi dalam bentuk kayak kemarin raker itu harus dilibatkan Betul. atau rakor cap ada hubungan komunikasi yang berjalan dengan Oh iya. penting kan. Jadi saya lihat justru adanya cabang dan adanya komisariat walaupun banyak ya. Iya. Nah itu justru dari ujian banyaknya komisariat kira-kira pada Oh. mau kolaborasi Oh iya. sesama komisariat itu kadang jadi ujian. Mungkin ya pasti ada kes-kes tuh ada lah Iya. kecil-kecilan kok pas lagi cakap itu Iya. tapi itu kan apa ya kes-kes sifat event aja Iya. bisa diselesaikan Betul. rakor cap itu. Ya, menarik banget Bang tadi soal case-case gitu ya antara komisar dan cabang gitu. Sebenarnya tantangan terbesar hari ini dan untuk kedepannya bagi cabang dan komisar itu apa? Tantangan terbesar yang saya lihat kalau kita lihat ketum-ketum komisariat dan kader-kader komisariat enak dari komunikasi kedepannya bakal enak kita berkegiatan dan abang lebih gampang. Betul sekali itu. Nah, terus kan kemarin kita pas starter itu coba kemarin juga pas workshop dan abang kita coba kita sudah sampaikan program-program tertentu. Tujuannya apa biar nggak ada timpang, nggak ada apa ya, nggak ada bentrok gitu. Oh Biar iya. bisa dipercaya. Iya betul sekali. Kan Biar- masalahnya kayak gitu terus tuh. Iya. Nah kalau itu nggak diatasi kan orang kayak ngapain tuh bantu cabang gitu. Oh. Kegiatan komisariat lain dilabrak oleh cabang gitu Oh. kan. Lebih, gitu. Berarti memperbaiki sistem yang lebih Ya. terstruktur ya. Baik. Terus tantangan keduanya tadi apalagi saya lihat itu kita di cabang juga perlu membenahi diri. Oh iya. Saya kalau komisariat sudah membenahi diri cabang pun dengan merawat komunikasi. Terus kedua kita mencoba untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan bermanfaat buat kader-kader sekolah Iya. itu kan manfaat pada akhirnya ke diri sendiri dan ke komisariat Oh. dan ke cabang juga pada akhirnya cabang juga dapat manfaat komisariat personal kader gitu. Iya. Baik. Sejauh ini Bang, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu dikenal sebagai sebuah gerakan yang idealisme. Akan tapi banyak dari mereka yang bertanya, apakah gerakan idealisme ini akan relevan dengan pergerakan kita sekarang atau malah mereka terbebani dengan idealisme ini? Dan dapat duit. Malah saya nanya kalau ini. Ya apa Pak? Apa nih idealisme? Baik. Idealisme yang tertuju kepada cita-cita dari gerakan itu sendiri Bang. Ya. Kalau yang saya lihat ya sebagai gerakan mahasiswa Islam. Nah, apa yang kita gerak, apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan Islam. Saja berdoa kalau ada Islam.
Dan di secara ideologi tentu kita ideologinya adalah Muhammadiyah. Nah, kita harus paham langkah ADM, Aceh, dan nah, kita melihat semua anggaplah itu semua sebagai tools itu bukan berarti menyebabkan keadanya perkembangan kita malah ada. Tapi seharusnya tools itu yang namanya tools ya, atau alat, atau dalam bahasa Arab itu wasail atau qaidah ya, qawaid itu kalau kita belajar qawaidul fiqhiyah, qawaidul fiqh dan qawaidul usuliyah itu kan justru dengan adanya qaidah-qaidah yang dibangun para ulama mutaqaddimin atau ulama-ulama rafi yang kelas-kelas itu malah akhirnya bisa menjadi gambaran ke depannya di masa akan datang. Jadi ulama itu modelnya dia membuat sebuah kurs biar jadi rambu gitu, jadi alim gitu, jadi rambu untuk masa depan. Makanya nanti ada nawazil. Nah, begitupun juga di IMM. Saya melihat itu adanya dasar, kompetensi dasar sebagai ideologi Muhammadiyah, MKCA, ADM. Jadi kan pegangan, bukan sebagai apa namanya. Kadang itu kan orang tidak masa lalu kayak ya kan? Padahal kan ada patah deh. Ini kaidah juga. Al-muhafadzatu ala qawli kan, wal muhafadzatu ala jadi. Yang pertama solid. Kita berpegang sama yang lama itu solid. Tapi ketika wal muhafadzatu ala jadi di aslah lebih baik gitu kan. Maksudnya ketika kita melihat masa lalu bagus, buat gambaran. Tapi ketika kita menerapkannya di masa depan atau kita melihat realita itu lebih baik. Pakai agama ini kan agama yang bukan menyesuaikan zaman, tapi justru zaman yang menyesuaikan agama. Wah, karena agama itu punya kaidah. Agama punya tools gitu kan. Punya tools yang sudah dibuat kita, ada Al-Qur'an, tidak hanya ada Al-Sunnah, lama-lama buat kaidah-kaidah punya metodologi dalam istinbat, istidlal dan sebagainya. Jadi ketika kita melihat kita enak gitu. Nggak perlu harus ngapain ya. Makanya kayak ulama-ulama itu termasuk di Muhammadiyah itu ketika melihat perkembangan zaman itu enak ya. Oh ya sudah, justru dengan ada perkembangan zaman itu kita harus coba menyesuaikan apa yang agama tetapkan di sini. Begitupun dengan IMM, jangan sampai ketika gerakan IMM sudah nggak relevan lagi gitu. Ya salah tangkap kalau begitu. Justru dengan adanya apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah ditetapkan para pendahulu itu jadi jangan sampai kita kalah sama mereka. Mereka aja udah bisa membuat, mereka sudah bisa menciptakan gitu kan. Maksud kita nggak membuat pembaharuan, tidak memiliki inovasi, masa nggak ada. Mereka kan Genzi ya. Genzi kok nggak kreatif. Oh, pasti Instan mah kreatif nggak masalah ya, tapi Iya. minimal kreatif gitu kan. Berinovasi, memiliki sesuatu yang baru untuk masa depan. Keren sekali. Menarik sekali bang. Ada yang bisa saya tangkap tadi dengan pembahasan adanya relevan bahwa mahasiswa hari ini harus bisa mengikuti koridor yang ada dari peraturan ini sendiri, ataupun kalau dalam ruang lingkup besarnya sebagai umat Islam kita sudah harus berada di dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh syariat. Nah, tapi dengan lika-liku yang sudah semakin jauh, semakin besar. Nah, apa aja yang bisa jadi solusi bang ketika kita sudah tidak relevan lagi atau kita sudah tidak sudah keluar dari koridor itu? Karena kita sebagai Gen Z pun juga pasti seringkali al-insan haywan foto itu. Sebagai hewan yang foto wanisian. Iya, foto wanisian juga bang. Jadi ini kasnya udah ada koridor tapi kan Iya betul.
koridor mah gampang aja keluar aja. Oh gitu. Tapi kan nggak kayak gitu jawabannya. Iya, terlalu instan banget. terlalu Gitu. instan. Ya, ketika kita keluar dari koridor, seharusnya kita sadar kita di mana. Iya. Kita sebagai apa? Sebagai kader MMK atau sebagai kader organisasi MMK? Pasti kan setiap organisasi punya ideologi sendiri. Memiliki prinsip Punya masing-masing. prinsip. Iya. Ya, ada RT dan sebagainya. Ya tentu yang penting bagi kita adalah ketika kita keluar dari koridor, tentu temennya itu yang pimpinan yang benar. Iya. Termasuk ketika pimpinan melakukan kesalahan ya diingatkan, dinasihatkan, dinun nasihat. Agama itu kan nasihat. Kalau agama itu nasihat berarti nggak ada salah kita nasihat. Oh iya. Mau senior, mau cabang, mau syariat, nggak ada salah, kan nasihat. Nah, betul sekali itu. Tapi memang ada nasihat itu ada kalanya kan dilakukan baik. Iya. Seperti cerita dulu ada seorang murid yang datang ke majelis Imam Malik. Dan apa? Malik, ente ini yang nulis patok tapi ente nggak bisa ya. Berapa? Ada kesalahan yang tadi ada. Iya. Imam Malik apa? Sebaik-baik nasihat adalah tidak menyampaikannya di depan umum. Maksudnya ketika bukan baik-baik nasihat, ketika ada kesalahan di depan umum. Nah ini ada kaitannya dengan menjaga Quran. Mungkin data kesalahannya dan kesalahan yang apalagi yang aib ya. Kembali lagi ke tadi ya, kita sudah keluar dari koridor ya tentu kita harus sadar diri karena kita ini organisasi apa. Nah, itu kalau misal sudah dijawab gampang ketika kita keluar dari koridor. Ini salah seharusnya. Ini udah keluar dari koridor. Kita sadar diri, kita tahu tadi di organisasi apa itu apa. Dan juga kalau untuk diri sendiri apa yang harus kita lakukan di MK itu. Tujuan kita di MK. Kalau kita udah tahu ini semua, seharusnya ketika ada kesalahan atau sudah keluar dari rambu dan sebagainya kita kembali. Memang sangat betul sekali suatu organisasi yang memiliki tujuan yang murni ke depan. Baik. Sebelum kita tutup, nah kita minta kepada Tum Ezda untuk memberikan closing statement bahasanya ya, kalau misalkan bahasanya Genji ya, atau sebuah pesan khususnya kepada kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah baik itu di Ciputat, di berbagai komisariat di UIN Jakarta ini. Itu ya selalu saya tekankan tuh kalau kita kami ya solidaris golabat ya terjadi Fair. kan. Apa tuh artinya ketika Harusnya udah tahu kan kader IM. Ya maksudnya inti dari arti surat itu kan apa namanya berapa banyak dari kelompok yang sesuatu kami wadilah kelompok yang kecil. Iya. Golabat bisa telah mengalahkan di atas kelompok yang jumlahnya lebih banyak. Maksudnya apa? Kita kan kadang saya tuh mendengar bagus tapi nggak gitu juga harusnya. kalau dia berkaca sama ayat kami justru seharusnya ini menjadi motivasi buat kita. Gak apa-apa kita secara kuantitas kecil gitu kan, tapi secara kualitas kita jangan kalah. Betul. Dan tentu di sini saya berpesan pada teman saya bahwa kita jangan kecil hati. Beri kita seharusnya bangga. Beri itu langkah awal proses. Betul. Karena saya juga merasa seperti itu. Kita berproses untuk menentukan apa yang ke depannya harus kita lakukan.
kejelekan yang terorganisir akan kebaikan yang tidak terorganisir akan mengalahkan kejelekan. Itu belajar organisasi. Jadi Imam Ali itu dari dulu sudah meramal. Kita umat Islam harus pintar manajemen. Betul. Makanya Muhammadiyah ini kan terinspirasi dari Al-Ikhwan ayat 1. Iya. Kenapa di situ ada kata minkum? Karena itu menunjukkan ada sebagian minkum darinya kalian umat jadauna ilal khair. Ada lagi ayat untuk khairukum, kalau minkum itu kan untuk semua umat. Untuk semua umat. Semua umat. Semua golongan. Semua umat Islam tentu ya. Untuk khairukum tapi kalau aku minkum kan ada kata minkum dari kalian sebagian umat jadauna ilal khair. Luar biasa sekali. Luar biasa Closing statement sekali. yang sangat memberikan inspirasi kepada kita semua Iya. bahwa jangan sampai ketika kita sudah kecil tapi kualitas kita juga kecil gitu ya. Nah, tapi kita juga harus bisa memberikan yang terbaik untuk KMM hari ini dan kedepannya. Yang kita rasakan hari ini akan dirasakan juga untuk generasi-generasi selanjutnya gitu. Iya. Tidak terasa kita sudah di penghujung akhir dari episode kali ini. Mungkin terima kasih banyak untuk Tum Eza yang sudah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa. Ya, Wejangan. ya, walaupun insya Allah sekali ini kayak kita dengerin 3 SKS. Walaupun sedikit tapi luar biasa sekali gitu. Ya, mungkin bisa langsung kita tutup dari Bang Amir, silahkan. Sobat Akademia, episode ini bermanfaat sekali bagi kita semua sebagai wadah refleksi untuk kita ke depannya, untuk kehidupan kita ke depannya, sehingga kehidupan itu lebih inklusif di dalam menghadapi sebuah zaman yang semakin hari ini semakin banyak pemahaman. Betul sekali. Jangan lupa nanti kita tunggu untuk alur ceritanya untuk bulan depan lagi ya. Yang selanjutnya Iya. yang lebih seru lagi. Betul. Tetap stay tune. Ini yang seru juga, Ini sangat lebih seru. Mudah-mudahan depannya tidak kalah menarik lagi. Iya. Ya, kita stay tune terus. Terus kita lobby podcast kita hari ini ya. Dan jangan lupa di like, di share, dan di komen. Mudah-mudahan bisa betul jadi sekali, manfaat buat kita teman-teman. semua. Saya Ahmad Haki pamit undur diri dan Saya Muhammad Amir Faidil Firdaus pamit undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.